Halo masyarakat, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan juga untuk pasien rawat inap untuk penginputan gizi. Sekarang untuk teman-teman farmasi, misalnya jika ada pasien yang bertanya terkait obat, berarti kita bisa pilih permintaan, informasi obat, penanya pasien apa, misalnya jelaskan nama pasiennya, statusnya pasien, keluarga pasien atau petugas kesehatan. Ini boleh ya, berarti ada pasien, ada keluarga pasien yang bertanya atau petugas kesehatan. Nomor telepon. Setelah itu jenis pertanyaan misalnya terkait apa. Nah, ini perlu dibuatkan uraian pertanyaannya, buatkan lengkap pertanyaannya apa, lalu simpan. Oke, ini pertanyaannya kita simpan ya. Berarti untuk menjawabnya bagaimana, tadi bisa langsung, tapi jika tidak, ini pertanyaan mungkin dari perawat yang mau input atau apoteker, nanti bisa diklik di sini lalu klik tanda panah, lalu bisa buat jawaban apoteker. Nah, ini berarti apotekernya yang akan menjawab nantinya jawaban bla bla bla, referensi adalah apa gitu, dijelaskan di sini. Ini bisa metode jawab lisan tertulis atau telepon, penyampaiannya segera atau dalam 24 jam, ini sesuaikan lalu simpan. Berarti nanti jawabannya sudah ada di sini, sudah dilengkapi. Setelah itu bisa dilihat ya riwayat pasiennya, supaya nanti dari teman-teman farmasi bisa melihat juga data riwayat pasien. Itu ini dokumentasi PIO, berarti hasil cetakan ya, jika memang dibutuhkan. Ini untuk PIO atau permintaan pelayanan informasi obat. Apakah itu saja? Tentu tidak. Itu hanya untuk permintaan informasi obat dari pasien. Lalu bisa ke data rekam medis, lalu pilih RM farmasi jika ada yang konseling terkait farmasi. Nah, ini tentu apoteker ya, teman-teman. Isi. Nah, itu teman-teman farmasi yang lebih tahu untuk konseling farmasinya, isinya apa saja, nama obat, dosis, cara pemakaian, dan lain-lain. Ini untuk pasien yang konseling. Lanjut ke rekonsiliasi obat. Jika terjadi kepada pasien, maka dijelaskan rekonsiliasi saat, nah ini bisa dijelaskan saat apa gitu. Bisa jadi saat admisi, transfer antar ruang, atau pindah vaskes lain, atau ketika pasien pulang. Nah, ini dijelaskan ya. Nama obatnya, setelah itu simpan. Nah, untuk mencari datanya, rekonnya di mana? Dicari, lalu di sini. Ini untuk data pasien yang kita sudah rekon. Lalu bisa tekan confirm, dikonfirm oleh petugas farmasi. Lalu ini jangan lupa ya, disesuaikan, dikonfirmasi apoteker, diterima farmasi kapan, diserahkan pasiennya kapan, lalu simpan. Oke, ini datanya, rekonsiliasinya yang telah kita lakukan kepada pasiennya. Setelah itu untuk teman-teman farmasi, kalau permintaan obat masih sama, itu di farmasi, daftar resep dokter. Itu kalau pasien rawat inap tentu di rawat inap ya. Nah, seperti sebelumnya itu kita ada validasi dan penyerahan. Ini disesuaikan resep rawat inap atau permintaan stok pasien jika ada stok obat yang ditaruh di pasiennya, atau permintaan resep ulang, atau ini detailnya ya, permintaan resep ulang, permintaan stok pasien, lalu resep rawat inap. Ini tergantung dari penggunaan dari manajemen kepada pelayanan untuk rawat inap, apakah DTD atau di stok untuk pasiennya dan lain-lain. Ini perlu diperhatikan ya. Setelah itu untuk teman-teman farmasi, ini obat, itu ada data pemberian obat, berarti obatnya sudah di depo di rawat inap, berarti teman-teman di rawat inap itu tinggal data pemberian obat atau memberikan obat saja. Setelah itu ada info resep ulang, ini berarti dokter DPJP nantinya jika ini ya, jika pasiennya untuk obat yang dibawa pulang.
setelah itu input resep dokter, ini permintaan stok obat pasien tadi. Nah, ini kita bisa lihat ya. Untuk penginputan caranya sama, tapi dari teman-teman farmasi lihatnya di rawat inap. Terima kasih.